Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di bulan Mei Bapak Ibu, di bulan Mei ini selain TPG tentunya, TKG dan Tamsil ya, tunjangan dari pemerintah, masih ada satu tunjangan yang ditunggu dan masih dipertanyakan oleh rekan-rekan guru, karena ini menjadi hak memang ya dari rekan-rekan guru, yaitu TPG THR dan gaji 13 100% anggaran tahun 2025 yang lalu, dan TPG THR 100% di anggaran tahun 2026 ini. Kenapa 2025? Karena terpantau rekan-rekan guru masih ada yang menyatakan belum menerima, padahal daerahnya termasuk penerima di tahun 2025 yang lalu, tapi belum cair hingga hari ini. Adapun untuk yang 2026, TPG dalam THR 100% itu memang terpantau belum ada pencairan di semua daerah Bapak Ibu. Nah ini yang kita akan cek perkembangannya, berikut ini informasinya. Memang pantauan kami Bapak Ibu di beberapa daerah itu masih ada yang belum realisasi TPG THR 100%. Nah namun perlu kita pahami Bapak Ibu sebenarnya bagaimana transfer dari pusat ke daerah. Setelah kita cek portal dari DJPK Kementerian Keuangan untuk TKDD tahun 2025 kemarin itu Bapak Ibu terpantau bahwa di bagian dana alokasi umum bagian sini untuk dukungan THR dan gaji 13 bagi guru ASN daerah ya, TPG THR dan TPG gaji 13 kita mengenalnya. Itu di sini kami zoom ya supaya kita bisa jelas melihatnya. 7.600 M atau sekitar 7,6 T lebih Bapak Ibu itu sudah tersalur 100% Bapak Ibu. Yang bagian kanan ini adalah persentase ya. Nah di sini Bapak Ibu bagian persentase dan di tengah ini adalah realisasi, sebelah kiri pagunya. Jadi kalau kita lihat tabel ini, pagunya 7,6 triliun itu realisasi sudah sama dengan pagu. Artinya sudah 100% tersalur ke daerah Bapak Ibu. Nah, kenapa kemudian belum sampai ke rekening guru? Karena artinya ada kendala barangkali di daerah sehingga belum tersalur. Jadi untuk mengkonfirmasinya itu dikonfirmasi langsung ke pihak Pemda masing-masing Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih batas waktu? Apakah dari pemerintah pusat menentukan batas waktu Bapak Ibu untuk realisasi? Sebenarnya tertuang secara tersirat dalam Kepmen ya, keputusan Menteri beberapa waktu yang lalu. Berikut ini informasinya. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 372 tahun 2025 tentang tambahan DAU ya untuk guru-guru, tambahan DAU untuk TPG THR dan TPG gaji 13, Tamsil THR, Tamsil 13 ya untuk guru ya, baik ASN sertifikasi maupun belum. Itu ada diktum yang mengatur Bapak Ibu terkait pencairan itu ya, kita cek ya. Yaitu tepatnya di diktum ke-7, 8 dan ke-9 Bapak Ibu. Di sini tersirat Bapak Ibu jawaban atas pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita baca diktum ke-7 dulu ya, kita zoom. Pemerintah daerah wajib menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan gaji 13 ASN daerah kepada masing-masing guru ASN daerah pada tahun anggaran 2025 sesuai ketentuan berlaku. Jadi pada dasarnya itu wajib Bapak Ibu direalisasikan pencairan di 2025. Makanya kemarin banyak daerah-daerah yang sudah tuntas pas 31 Desember malam Bapak Ibu menjelang 1 Januari. Nah, tapi bagaimana dengan daerah yang belum realisasi? Nah, memang di diktum ke-8 itu ada penjelasan tambahan Bapak Ibu. Kita cek ya. Dalam hal Pemda, pemerintah daerah tidak dapat menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi guru ASN daerah kepada masing-masing guru ASN daerah tahun anggaran 2025. Pemerintah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Jadi kalau Pemda kemarin belum bisa realisasi di tahun 2025, maka itu ada di diktum ke-8 wajib dianggarkan kembali dan direalisasikan tahun berikutnya dalam konteks tahun 2026 ini Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kapan batas waktunya? Nah itu dijelaskan di poin 9 Bapak Ibu. Pemerintah daerah wajib melaporkan realisasi komponen tunjangan hari raya dan gaji 13 ASN daerah sebagaimana dimaksud diktum ke-7 kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
paling lambat Bapak Ibu, paling lambat 30 Juni 2026. Jadi di sini di diktum ke-9 itu bahwa Pemda wajib melaporkan realisasi pembayaran TPG THR ini paling lambat Bapak Ibu 30 Juni 2026. Jadi harus sudah terlapor tuh. Dengan demikian, ya ini tersirat bahwa sebelum 30 Juni itu harus sudah terrealisasi, terbayarkan. Karena ini batas laporan. Pertanyaannya dari Ibu Rini Supriyanti. Apa betul TPG THR tahun 2026 ini tergantung anggaran daerah? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik Bapak Ibu. Salah satu cara mengetahui kita berbasis pada regulasi Bapak Ibu. Kita akan bandingkan regulasi tahun 2026 ini dengan tahun 2025 yang lalu. Kita ketahui 2025 yang lalu ya, PNS dan P3K yang daerahnya tidak ada TPP itu menerima TPG THR 100%. Bagaimana dengan tahun ini? Ya, kita cek secara langsung di payung hukumnya ya. Tahun 2025 yang lalu, payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR. Nah, tahun ini payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 juga tentang pemberian THR. Nah, 2025 yang lalu, pasal yang menjelaskan terkait adanya tambahan TPG dalam THR itu adalah, kita lihat ya, tunjangan profesi. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, di pasal 9 ayat 3 dan 4. Disebutkan di sini bahwa dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, ya, dapat diberikan tidak menerima tunjangan kinerja, dapat diberikan tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian di pasal 4, dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan juga tambahan TPG 1 bulan. Nah, ini redaksi pas ayat 3 dan 4. Bagaimana dengan 2026? Di PP nomor 9 tahun 2026 itu disebutkan juga bahwa, kita cek ya. Nah, di pasal 9 ayat 3 dan 4-nya. Kita baca dulu ayat 3-nya. Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen dalam 1 bulan. Pasal ayat 3, pasal 9 itu tidak ada perubahan Bapak Ibu ya. Kita bandingkan dengan yang tadi ini, tidak ada perubahan. Sekarang kita cek ayat 4-nya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, ini yang berbeda tahun ini memang Bapak Ibu. Di ayat 4 ya. Di ayat 4 untuk tahun ini ada redaksi dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, ini untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD. Kalau guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, itu mengarah pada ayat 3, itu tidak ada perubahan Bapak Ibu. Yang ada perubahan adalah di ayat 4 yang fokusnya pada guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD. Nah, redaksi kalimat di pasal terbaru, di ayat terbaru tahun ini yaitu seperti tadi Bapak Ibu ya, ini kita lihat. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tamsil, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 bulan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Nah, itu Bapak Ibu hasil ceknya memang dari sisi ayat 4 di PP tahun lalu dengan tahun ini itu ada perbedaan. Di tahun ini ada penambahan redaksi memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Namun untuk ayat 3 terkait gaji guru yang bersumber dari APBN itu tidak ada perubahan Bapak Ibu. Tidak ada tambahan redaksi tergantung kemampuan fiskal daerah. Ini yang perlu kita pahami yang pertama. Kemudian kita lihat ke juknisnya. Karena ada PP turunannya itu ada juknis yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Di tahun lalu juknisnya adalah PMK nomor 23 tahun 2025. Ini petunjuk teknis pemberian THR. Kita compare Bapak Ibu ya, bandingkan apple to apple supaya kita bisa lihat secara
regulasi seperti apa. Nah, dalam Juknis tahun lalu, redaksi kalimatnya di sini, dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Sementara di PP di Juknis terbaru untuk tahun ini, tahun 2026, kita cek redaksi kalimatnya apakah ada perubahan. Nah, di sini Bapak Ibu, guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi kalau untuk guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, itu tidak ada redaksi tambahan kalimat tergantung fiskal daerah. Ya, yang ada tergantung fiskal daerah adalah untuk guru yang gaji pokoknya itu bersumber dari APBD, Bapak Ibu. Itu perbedaannya. Nah, kembali ke pertanyaan dari Ibu Rini tadi, apa betul TPG THR tahun ini tergantung anggaran daerah? Jadi kalau memang secara regulasi itu memang ada keterangan tergantung daerah untuk sekali lagi guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD. Tapi kalau guru ya ASN kemudian gaji pokoknya bersumber dari APBN, itu tidak ada redaksi tersebut, Bapak Ibu. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.